Perkenalkan, nama saya Nanda Nanggaraksa. Saya juga merupakan bagian dari kelompok Revolusi Amerika. Perkenalkan, nama saya Melia Mani. Perkenalkan, nama saya Ratna Muktiwardani dan kelompok kami akan membahas mengenai latar belakang dan terjadinya revolusi Amerika serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Awal mula hal yang melatar belakangi terjadinya revolusi Amerika yaitu karena diterapkannya berbagai pajak oleh Inggris terhadap koloni Amerika, seperti Sugar Act, Stamp Act, dan Townshend Act. Rakyat koloni menentang berbagai penerapan pajak tersebut dengan melakukan protes dan pemboikotan terhadap barang-barang impor Inggris. Inggris lalu menempatkan 4.000 prajuritnya di Boston yang membuat para tentara tersebut berkeliaran di jalanan Boston. Rakyat sangat marah dan frustasi, terlebih mereka diharuskan untuk menempatkan tentara tersebut di rumah-rumahnya masing-masing. Lalu, pada 15 Maret 1770, terjadilah bentrokan antara rakyat Boston dengan tentara Inggris. Kejadian ini diawali dengan rakyat Boston yang melempari para tentara Inggris dengan bola salju dan barang-barang lainnya. Tentara Inggris yang sudah kehilangan kesabarannya lalu menembaki para kerumunan tersebut. Kejadian ini menewaskan 5 orang warga Boston, dan oleh rakyat koloni, peristiwa ini dinamakan sebagai Boston Massacre atau pembantaian Boston. Untuk meredam kemarahan rakyat Amerika, Inggris lalu menghapus segala pajaknya. Lalu, pada 1773, mereka menerbitkan pajak terhadap teh atau Tea Act yang memungkinkan EIC untuk melakukan monopoli teh di Amerika. Diterapkannya Tea Act menimbulkan penolakan dari rakyat koloni. Mereka meminta agar teh-teh yang datang agar dibawa kembali ke Inggris. Namun, Thomas Hutchinson, gubernur Massachusetts saat itu, berniat untuk menegakkan Tea Act dan memperbolehkan kapal-kapal yang mengangkut teh untuk masuk ke pelabuhan Boston. Lalu, pada malam hari, tanggal 16 Desember 1773, sekelompok pria yang berdandan seperti orang Indian naik ke atas kapal dan menghancurkan 342 peti teh tersebut dan membuangnya ke lautan. Peristiwa tersebut berlangsung selama 3 jam dengan kerugian total senilai 90.000 pound sterling. Peristiwa yang dikenal sebagai Boston Tea Party ini telah membuat Raja George III sangat marah dan merasa otoritas Inggris di Amerika sudah tidak ada lagi. Lalu, pada 1774, Parlemen menerbitkan Coercive Acts atau oleh para koloni disebut dengan nama Intolerable Acts. Intolerable Acts ini berisi 5 hukum terpisah. Yang pertama, Boston Port Act menegaskan bahwa pelabuhan Boston akan ditutup hingga pembayaran atas teh yang dirusak telah lunas. Kedua, Massachusetts Government Act menyebutkan akan terdapat reorganisasi dalam pemerintah Massachusetts dan hanya boleh terdapat satu pertemuan saja di tiap tahunnya. Yang ketiga, Administration of Justice Act menyebutkan bahwa narapidana akan diadili di daerah lain di luar tempat terjadinya peristiwa. Yang keempat, Quartering Act menyebutkan bahwa rakyat diharuskan menempatkan tentara Inggris di rumah-rumah mereka. Dan yang terakhir, Quebec Act memberikan kebebasan kepada para umat Katolik Kanada dalam beribadah. Intolerable Acts atau The Coercive Acts inilah yang nantinya akan melatar belakangi terjadinya Kongres Kontinental pertama di Philadelphia. Jadi awal mula terjadinya kolonisasi Amerika oleh bangsa Inggris dimulai ketika pada tahun 1497. Pada masa itu, John Cabot, seorang berkebangsaan Inggris, beserta dengan orang Inggris lainnya telah sampai di benua Amerika. Kedatangan mereka kemudian berbuah manis ketika mereka mendapatkan hak istimewa dalam pengelolaan sejumlah tanah yang dapat dikembangkan sebagai wilayah koloni. Semenjak saat itu, banyak orang Inggris yang memilih untuk mendirikan pemukiman di wilayah Amerika. Mayoritas orang tersebut merupakan mereka yang hidupnya tidak begitu bagus atau tertekan, seperti kaum Puritan, orang yang mengikuti ajaran sesat, dan lain-lain dengan harapan mereka dapat memulai hidup yang lebih baik jika tinggal di Amerika. Mereka ini merupakan The Pilgrim Fathers bagi orang Amerika dan telah memulai pemukiman di Amerika ini sejak tahun 1620. Salah satu daerah koloni The Pilgrim Fathers adalah daerah Massachusetts. Lalu, ada sebuah peristiwa yang bernama Perang 7 Tahun. Peristiwa ini merupakan perang antara bangsa Prancis dengan bangsa Inggris yang terjadi pada tahun 1756 hingga 1763. Pencetus perang ini dikarenakan terjadinya perebutan wilayah kekuasaan
yang dilakukan oleh Inggris setelah ia mencoba untuk memasuki sebuah wilayah pedalaman yang merupakan wilayah kekuasaan Prancis. Pada akhirnya, Inggris menjadi pemenang dan Prancis harus menyetujui isi perjanjian dengan Inggris. Perjanjian ini menyebabkan mayoritas wilayah Prancis, yakni Amerika Utara, harus menjadi milik Inggris. Salah satu dampak yang cukup besar dari Perang 7 tahun adalah perekonomian Inggris yang menjadi terpuruk. Untuk menutupi kekosongan kas negara dan defisit, mereka kemudian memaksa warga Amerika untuk membayar sejumlah pajak yang tinggi kepada Inggris. Selain itu, Inggris juga menetapkan kebijakan monopoli dan memaksa warga Amerika untuk melakukan jual beli barang hanya kepada Inggris. Sebagai respon, mereka bersedia untuk membayar pajak kepada Inggris, namun dengan syarat no taxation without representation. Hasil tuntutan tersebut nyatanya tidak begitu digubris oleh pemerintah Inggris. Nantinya, puncak Perang Revolusi ini dimulai pasca terjadinya peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1774. Perang kemerdekaan antara Amerika dengan Inggris dimulai pada tahun 1775. Pertempuran pertama berlangsung di Lexington, kemudian di Boston. Inggris memerintahkan rakyat Kanada untuk membantu tentara Inggris, namun rakyat Kanada ini menolak. Kemudian, pada tahun 1776, Thomas Paine menerbitkan suatu selebaran yang berjudul Common Sense yang nantinya akan membuka pemikiran rakyat Amerika bahwa tujuan mereka perangnya adalah untuk mendapatkan kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1776, proklamasi kemerdekaan disusun oleh Thomas Jefferson dalam rapat kongres di Philadelphia. Kongres ini diikuti oleh 13 negara bagian atau daerah koloni. Kemudian, pada tahun 1777, kesepakatan Kongres dalam Article of Confederation menyatakan bahwa bentuk negara Amerika adalah the United States of America atau USA. Lalu pada tahun 1778, Prancis merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Amerika dan kemudian membantu Amerika untuk melawan Inggris dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette ke Amerika. Lalu, pada tahun 1779, Amerika membujuk Spanyol untuk membantunya dengan imbalan berupa Selat Gibraltar dan daerah Florida. Lalu, pada tahun 1781, Inggris kalah dan kemudian menyerah kepada Amerika. Lalu, 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 1783, Inggris harus mengakui kemerdekaan Amerika. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh revolusi Amerika. Untuk Amerika sendiri adalah Amerika menjadi negara yang berdaulat dengan dideklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776 atau secara de facto. Nah, baru pada tahun 1783 Inggris mengakui Amerika sebagai nation state setelah terjadi Perjanjian Paris. Pengaruh selanjutnya yaitu secara moral. Rakyat Amerika naik dan optimis dan bangga atas kemampuannya sendiri. Nah, yang pengaruh yang terakhir adalah semangat nasionalisme semakin kuat. Nah, untuk pengaruh revolusi Amerika, tapi untuk Inggris yaitu kekalahan kerajaan Inggris dalam perang kemerdekaan Amerika telah mengakibatkan mereka kehilangan kekuasaan atas tanah jajahan, yaitu di Amerika Serikat sendiri. Akibat kekalahannya dalam perang kemerdekaan Amerika telah menurunkan prestis daripada kerajaan Inggris sebagai negara yang kuat di mata dunia internasional. Pengaruh selanjutnya yaitu kerajaan Inggris secara finansial harus menanggung kerugian yang sangat besar akibat perang kemerdekaan Amerika. Di samping itu, Inggris kehilangan sumber pendapatan dari Amerika karena pada dasarnya negara jajahan Inggris sudah hilang gitu. Jadi kehilangan sumber pendapatan dari Amerika. Nah, kerajaan Inggris juga kehilangan tempat untuk pembuangan narapidana. Untuk pengaruh bagi dunia sendiri, revolusi Amerika menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah pada saat itu, bahwa mereka bisa membebaskan diri mereka dari cengkeraman para penjajah. Jadi ini menjadi sumber inspirasi bagi negara-negara yang terjajah pada saat itu, bahwa bisa loh untuk melepaskan diri dari penjajah gitu. Nilai-nilai yang ada pada revolusi Amerika ada 4, yaitu perjuangan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya kebebasan manusia.
Yang ketiga, semangat kemerdekaan dan persatuan. Dan yang terakhir, itu semangat menentang imperialisme. Untuk kesimpulan, revolusi Amerika itu terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah Inggris serta merupakan bentuk sebuah pemberontakan dan perang kepada Inggris dan kolonialnya dalam hal kebebasan dan penuntutan kemerdekaan. Revolusi Amerika juga membawa pengaruh dalam bidang politik, tidak hanya di Amerika saja, tapi juga Prancis, bahkan Indonesia, serta negara-negara lainnya yang sedang berada dalam jajahan dan terkungkung oleh imperialisme. Selain dalam bidang politik, revolusi Amerika bukan hanya sampai di situ saja. Banyak nilai-nilai yang diperjuangkan di dalamnya yang membawa banyak pengaruh dan manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti contoh, Amerika itu menjadi prototipe ya, negara yang menggunakan sistem demokrasi dan parlementer itu pertama gitu. Itu Amerika menjadi contoh untuk penggunaan sistem pemerintahan dari hasil pemikiran-pemikiran dari para pemikir pada saat itu.